John Brighton, Arteta sanjung dua bek tengah Arsenal. Arsenal gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun mereka di ajang Liga Inggris. Menghadapi Brighton, The Gunners dipaksa bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Di laga ini Brighton sebenarnya menebar ancaman sejak awal laga, namun Arsenal berhasil lolos dari kebobolan berkat performa apik para bek mereka. Arteta pun mengakui puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Gabriel Magalhaes dan juga Ben White di laga ini. Arteta cukup terkesan dengan chemistry yang ditunjukkan oleh kedua bek tersebut. Karena itu ia menilai kedua pemain itu saling melengkapi di atas lapangan. Lebih lanjut, Arteta cukup terkejut melihat bagaimana Gabriel bisa menyatu dengan Ben White di laga tersebut. Ia menyebut kedua pemain ini jarang bermain bersama, jadi ia menilai chemistry yang dimiliki mereka berdua sungguh luar biasa. Timo Werner akhirnya cetak gol di Liga Inggris. Chelsea menjamu Southampton di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Pada laga ini Tuchel mempercayakan Timo Werner sebagai starter di lini serang bersama Romelu Lukaku. Memasuki menit ke-80 pertandingan masih berimbang 1-1. Namun 3 menit berselang Timo Werner sukses mencetakkan gol ke gawang Southampton sehingga Chelsea unggul 2-1, di mana akhirnya Ben Chilwell melengkapi kemenangan The Blues menjadi 3-1. Sang manajer Chelsea yakni Thomas Tuchel lega melihat penyerangnya bisa mencetakkan gol. Tuchel benar-benar gembira melihat Timo Werner hari ini. Menurut Thomas Tuchel, gol yang dicetakkan oleh Werner itu sangatlah krusial. Karena gol itu Chelsea memastikan bisa menang melawan Southampton. Dihajar Atletico Madrid, Ronald Koeman merasa kecewa. Barcelona semakin terseok-seok di La Liga Spanyol. Terakhir Barcelona gagal meraih poin penuh di markas Atletico Madrid ketika kedua tim saling bertemu dalam lanjutan La Liga Spanyol musim 2021-2022. Pada laga itu Blaugrana menyerah 0-2 di Stadion Wanda Metropolitano. Padahal anak asuh dari Ronald Koeman mendominasi laga ini, bahkan mereka sukses menguasai bola sebanyak 70%. Blaugrana memiliki 9 total shot dengan 2 antaranya tepat sasaran. Sementara Atletico Madrid hanya mendulang 6 total tembakan, di mana 3 tepat sasaran. Namun sang juara bertahanlah yang lebih efektif di sepertiga pertahanan lawan. Walau kecewa dengan hasil akhir, sang arsitek tidak kehilangan optimismenya. Ia tetap yakin bahwa Barcelona akan segera bangkit. Ia berharap juga beberapa jugador milik Barcelona yang cedera bisa segera pulih. Kesak Torino, Juventus pertahankan momentum kemenangan. Juventus bertemu dengan Torino di pekan ke-7 Serie A Italia. Bersatu sebagai tim tamu dalam derby Turin, Bianconeri tampil dengan formasi 4-4-2 khas dari Allegri. Ia sengaja menepuk 4 pemain tengah untuk mengendalikan separuh lapangan dengan umpan-umpan pendek. Sempat berjalan sengit, usaha Juventus pun berbuah hasil lewat gol yang diciptakan oleh Manuel Locatelli. Berawal dari asis Chiesa di menit ke-86, tembakan Locatelli yang mengarah ke sudut kanan gawang tak mampu dikuasai oleh kiper Torino. Skor 1-0 pun bertahan hingga wasit yang meniup peluit panjang. Kemenangan ini membawa Juventus perlahan merangkak naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara Serie A Italia dengan koleksi 11 poin. Sementara bagi Torino, kekalahan ini menahan mereka di urutan ke-10 dengan torehan 8 angka. Everton boas tahan imbang Manchester United di kandangnya sendiri. Everton memang relatif tidak diunggulkan bisa menang melawan Manchester United di kandangnya sendiri. Pasalnya Everton belum pernah menang atas Manchester United dalam 5 pertemuan sebelumnya. Rinciannya adalah 2 kali kalah dan 3 kali hasil imbang. Selain itu, Everton juga begitu sulit menaklukkan setan merah jika bermain di kandangnya sendiri. Dalam 7 kunjungannya, Everton dipaksa menelan sebanyak 4 kekalahan dan 3 lainnya berhasil imbang. Catatan tersebut kian mendekati kenyataan setelah Manchester United sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Anthony Martial pada babak yang pertama. Namun pada kenyataannya Everton mampu mengimbangi Manchester United di akhir laga setelah Andros Townsend mampu mencetakkan gol penyama kedudukan di babak yang kedua. Walau Everton hanya meraih 1 poin kala bertandang ke markas Manchester United, sang manajer mereka yakni Rafael Benitez merasa cukup puas dengan hasil imbang tersebut, mengingat level dari Manchester United memang berada di atas Everton. Meski cedera, Paul Dybala dipanggil timnas Argentina.
Pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni merilis daftar skuad untuk 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Oktober 2021. Ada 8 pemain yang merumput di Serie A Italia, termasuk penyerang Juventus yakni Paulo Dybala. Scaloni tetap memanggil Dybala meskipun mengalami cedera otot, namun Dybala belum bisa dipastikan akan turun melawan Paraguay, Uruguay, dan Peru pada bulan ini. Selain Dybala ada juga pemain Inter Milan yakni Lautaro Martinez dan juga Joaquin Correa. Kemudian ada pemain Atalanta yakni Juan Bosso. Selain itu pemain Fiorentina juga mengirim 2 pemainnya untuk dipanggil timnas Argentina, yakni Nico Gonzalez dan juga Lucas Martinez Cuarta. Sedangkan 2 pemain sisanya adalah pemain Udinese yakni Nahuel Molina dan juga gelandang Bologna yakni Nico Dominguez juga ikut dipanggil oleh Scaloni. Segera habis kontrak, Chelsea intip peluang rekrut bintang milik Napoli. Belum ada kejelasan soal masa depan dari Lorenzo Insigne di Napoli. Disinyalir akan membuat Chelsea bergerak untuk melakukan sebuah negosiasi. Apabila tidak menandatangani kontrak yang baru, maka sang pemain mungil Italia ini bisa didapatkan secara cuma-cuma pada akhir musim nanti. Chelsea melihat Insigne sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya tusuk sisi kiri lini serang milik mereka. Diketahui Timo Werner dan juga Hakim Ziyech yang selama ini diandalkan di pos tersebut dianggap kurang meyakinkan. Di musim 2020-2021 kemarin, Insigne mencatatkan musim tersuburnya di Liga Italia dengan berhasil menorehkan 19 gol dan juga 7 assist dari total 35 penampilannya bersama Napoli. Jadi tidak heran jika Chelsea tertarik pada kapten Napoli berusia 30 tahun itu. Insigne sendiri masih belum terlalu terbuka perkara di mana ia akan bermain pada musim depan. Tetapi dia menyatakan berambisi untuk bisa memenangkan sebuah trofi bergengsi. Gagal bersinar di Barcelona, Coutinho isyaratkan pulang menuju Liverpool. Coutinho mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa saat ia masih bergabung bersama Liverpool. Ia pun kemudian mencoba peruntungannya dengan hengkang ke Barcelona pada musim dingin 2018 yang lalu. Namun seiring kerap dihantam cedera dan kurangnya performa Coutinho membuat ia sempat beberapa kali dipinjamkan. Namun setelah kini ia kembali dari masa peminjamannya, ia masih belum mampu mencetakkan gol maupun assist satupun dalam total 5 laga penampilannya bersama Barcelona. Situasi yang dialami oleh Philippe Coutinho membuat Glenn Johnson menyebut mantan rekan timnya itu bisa hengkang dari Barcelona dan bisa saja kembali ke Liverpool, yang dimana kala itu Philippe Coutinho diperlakukan dengan cara yang berbeda. AC Milan incar bintang muda milik Ajax. AC Milan dilaporkan tengah mengincar bintang muda Ajax Amsterdam yakni David Neres pada bursa transfer musim dingin di Januari mendatang. David Neres diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi oleh AC Milan saat ini, di mana bintang berusia 24 tahun itu bisa menjadi pengganti Samu Castillejo yang akan segera hengkang. Tak hanya itu, pemain asal Brasil itu juga bisa menggantikan Alessandro Florenzi yang kini tengah mengalami cedera pada akhir September yang lalu. Tim besutan dari Stefano Pioli itu harus segera mencari pemain sayap yang baru demi menghindari tumbuhnya performa lini depan AC Milan. Menurut laporan dari Calciumir 1, David Neres dianggap merupakan opsi yang tepat untuk masalah dari Rossoneri tersebut. David Neres sendiri terbilang memiliki performa yang bagus, dengan dimana dia membukukan 2 gol dan juga 1 assist dalam total 9 penampilannya pada awal musim ini. Sayangnya ia kini hanya tampil sebagai pemain pengganti, dan dengan situasi yang dialami oleh David Neres saat ini, tentu bisa menjadi kesempatan bagi AC Milan untuk segera memboyongnya. Timo Werner pertimbangkan karirnya di Stamford Bridge. Timo Werner sangat diharapkan bisa memberikan dampak yang besar di lini depan Chelsea. Sayangnya petinggi klub dan juga para fans malah dibuat gigit jari. Bagaimana tidak, ia kesulitan mencetakkan gol di Liga Inggris maupun di ajang yang lain. Tak cukup puas dengan performanya, klub sepak bola asal London Barat itu akhirnya memulangkan kembali Romelu Lukaku dari Inter Milan pada musim panas kemarin. Menariknya, pemain internasional Belgia itu berhasil membuktikan kualitasnya dengan berhasil mencetakkan gol di laga debutnya kontra Arsenal. Hasilnya, performa Lukaku tersebut membuat posisi Timo Werner tergeser dari tim utama. Bahkan Timo Werner dari 7 laga Liga Inggris yang sudah dilakoni The Blues
Ia hanya tampil sebanyak 3 kali sebagai starter. Alhasil ia baru bisa mencetakkan 1 gol untuk Chelsea di ajang Liga Inggris. Diberitakan Daily Mail dengan catatan tersebut, sang pemain bisa mempertimbangkan untuk pergi dari Chelsea jika ia gagal kembali masuk dalam starting lineup milik Thomas Tuchel secara reguler. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.